direksi-direksi semua mainnya yang penting loginya ke menteri, karena yang menentukan menteri. Komisaris pun rata-rata kan titipan dari kementerian-kementerian. Erik bantah tudingan BTP soal lobi direksi ke dirinya. Bukti Erik nggak punya nyali, ditulis oleh Ronindo dari Siber.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Setelah Komut Pertamina angkat suara soal lobi-lobi direksi ke menteri, ditindaklanjutilah dengan pertemuan si Basuki Cahayapurnama atau BTP alias Ahok ke Menteri RI. Ada harapan publik bahwa masukan berharga Ahok akan ditindaklanjuti, tapi ternyata pupus sudah. Sebagai info, pada 15 September 2020 lalu, BTP menggebrak soal aib manajemen Pertamina. Aib yang diekspos itu salah satunya direksi yang hobi lobi menteri. Dia ganti direktur pun bisa tanpa kasih tahu saya. Saya sempat marah-marah juga. Jadi direksi-direksi semua mainnya lobinya ke menteri, karena yang menentukan menteri. Komisaris pun rata-rata titipan kementerian-kementerian. Ungkap Ahok melalui akun YouTube Point seperti dikutip detik.com. Hujaman ke BUMN yang di dalamnya dibawahi oleh Erik itu langsung membuat kehebohan yang sangat riuh. BTP pun menemui Erik sehingga dapat memaparkan apa yang menjadi temuannya. Ada harapan karena sosok Erik dianggap dapat mendukung perubahan yang digebrak Ahok. Ada harapan kalau Erik bakal mendukung total reformasi dalam tubuh Pertamina. Di hadapan BTP nampaknya Erik mengambil sikap yang netral. Dia mencoba mengakomodir apa yang menjadi masukan BTP. Malah sempat tercuat bahwa Erik mendukung apa yang dilakukan BTP. Sampai-sampai ada media yang menyatakan bahwa adalah tugas dari BTP yang menjadi titipan Erik untuk membongkar hal-hal semacam itu. Lantas sebagai atasan, Erik pun merespon dengan memberi wejangan ke BTP soal membuat tim atau membangun teamwork. Ya masih bisa dipahami dan dimaklumilah. Sebagai atasan kan harus dihormati dengan segala wejangannya. Membangun tim juga adalah hal yang standar dalam bisnis. Tapi entah kenapa dalam pengakuan si Erik terbaru malah membantah tudingan Ahok soal lobi-lobi itu. Erik langsung menangkis dan menepis masukan berharga si BTP ke Menteri Erik untuk ditindaklanjuti. Dilansir media, Menteri BUMN Erick Thohir buka suara soal komentar dari Komisaris Utama PT Pertamina Persero terkait hobi direksi melobi menteri. Erik menepis sebutan lobi itu. Menurut Erik, yang dilakukan direksi Pertamina hanyalah bentuk pembicaraan dalam rapat. Loh, kalau saya kan hubungan direksi, komisaris dengan menteri kan hal yang biasa saya rasa. Kalau dibilang lobi-lobi, semua itu pembicaraan, rapat, bukan lobi. Sesuatu yang biasa, tegas Erik ketika ditemui awak media usai menghadiri rapat kerja atau raker dengan Komisi 6 DPR Republik Indonesia di Jakarta pada Selasa 22 September 2020. Lalu ada lagi tambahan komentar dari Erik. Jadi menurut Erik, direksi dan komisaris BUMN memang harus dekat dengan menteri-menteri. Pasalnya jika tidak, maka kerjasama tim tak berjalan efektif. Komisaris, direksi harus dekat dengan menterinya. Kalau enggak, nanti yang kita mau teamwork jadi nggak jalan. Terang Erik. Jadi ternyata Erik malah melindungi para direksi yang melobi dirinya atau para menteri. Baiklah, Erik memang seorang pebisnis yang biasa main lobi-melobi. Lobi-melobi sih kalau ujungnya itu ada kepentingan yang busuk di dalamnya, maka itu bukanlah lobi. Erik sebagai pebisnis mungkin sudah terbiasa lobi dalam melakukan bisnis secara dia seorang pebisnis kelas kakap. Tapi kok malah sikap dan respon Erik ini justru lebih memilih main aman. Dia play safe dan tak mau ambil resiko terlalu jauh. Berbeda dengan pribadi si BTP yang naturnya pendobrak, Erik berbanding terbalik. Dia memilih untuk menutupi hal-hal yang sudah jadi tradisi di Kementerian BUMN. Jelas, Erik yang digadang-gadang sebagai sosok yang tegas, ternyata melempem alias mingkem juga. Bagi Erik, lobi atau pembicaraan semacam itu pun sudah dilakukannya. Seperti ketika ia menggelar pertemuan dengan para direksi BUMN pekan lalu untuk membahas transformasi demi menciptakan BUMN yang efisien, kompetitif, dan transparan.
Ups, jadi gak perlu bermimpi banyak deh dengan kementerian yang dipimpin Erik. Makanya, tak salah kalau BTP mengusulkan agar Kementerian BUMN dibubarkan dan diganti dengan super holding seperti yang diterapkan di negara-negara tetangga kita. Ya, ternyata Erik malah memilih status quo, memilih zona nyaman. Sebagai pebisnis, dia hanya menjaga kelanggengan. Jadi perubahan yang dilakukan Erik ternyata hanya gimmick semata. Begitulah kura-kura. Kalau soal talenta, saya termasuk yang menganggap BUMN itu memerlukan saudara Ahok. Karena ada beberapa institusi di BUMN itu yang memerlukan orang keras, yang memerlukan orang tegas. Berarti dari sisi profesional oke. Dari sisi hukum nggak ada masalah, jadi nggak ada masalah dong Bung Fahri. Kalau itu dia bikin clear, belalah saudara Basuki dengan terbuka. Termasuk Bung Fahri Hamzah. Saya akan bela kalau itu tidak ada kesalahan. Harus fair dong, semua orang di Republik ini, dia harus mendapatkan hak-haknya. Fahri Hamzah, Ahok harus dibela jadi bos di BUMN, ditulis oleh Kang Daniel dari Siver.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Gebrakan Menteri BUMN Erick Thohir memilih Basuki Cahayapurnama atau BTP atau yang biasa dipanggil Ahok mendapatkan tentangan dari berbagai pihak. Sebut saja PA212 serta Serikat Pekerja Pertamini. Mereka menolak Ahok dengan berbagai alasan yang hampir sama. PA212 menolak Ahok masuk ke BUMN karena dinilai Ahok sebagai mantan narapidana tidak layak menempati pos pimpinan BUMN yang menguasai hajat banyak orang lain. Dan juga Ahok dianggap sebagai orang yang beringas, tidak sopan dan tukang gaduh. Dan yang paling ditolak oleh PA212 adalah Ahok sebagai seorang penista agama. Begitu juga Serikat Pekerja Pertamini. Alasan mereka pun hampir sama. Mereka menolak Ahok karena Ahok itu tukang gaduh, mantan narapidana. Mereka yang menganggap bahwa Pertamini sekarang ini adem-adem saja akan gaduh jika Ahok menjadi pemimpin di situ. Namun setelah ditelusuri ternyata ketua dari Serikat Pekerja Pertamini itu juga seorang PA212. Pada saat terjadi unjuk rasa menentang Ahok, dirinya adalah salah satu peserta dari unjuk rasa tersebut. Jadi tidak heran jika ketua Serikat Pekerja tersebut menolak Ahok masuk ke Pertamini. Sepertinya penolakan-penolakan yang terjadi terhadap Ahok tersebut bukan karena kapasitas dan kapabilitas yang tidak mampu memimpin BUMN tersebut, seperti yang dikatakan oleh mantan Menko Maritim Rizal Ramli, bahwa Ahok hanya sekelas glodok itu. Tapi karena sentimen pribadi yang menjadikan Ahok ditolak masuk ke BUMN. Sentimen inilah yang terus melekat kepada Ahok. Setiap ada isu Ahok akan direkrut oleh pemerintah, maka akan ada gelombang penolakan dari orang-orang tertentu seperti PA212. Ketika Ahok diwacanakan menjadi salah satu Menteri Kabinet Presiden Jokowi Jilid 2, terjadi penolakan terhadap Ahok. Berbagai kesalahan Ahok diungkit kembali, meskipun Ahok sudah selesai menjalani hukumannya. Begitu juga ketika Ahok diisukan akan menjadi Dewan Pengawas KPK, juga terjadi penolakan, terutama dari wadah pegawai KPK serta PA212. Mereka terus-menerus mencoba menjegal Ahok untuk menduduki posisi di pemerintahan Jokowi. Dan yang terakhir ketika Menteri BUMN Erick Thohir akan merekrut Ahok sebagai salah satu bos BUMN, juga terjadi penolakan. Bahkan yang lebih lucunya adalah penolakan dari Serikat Pekerja Pertamini tersebut. Ahok belum tentu ditempatkan di Pertamini, tetapi serikat pekerjanya sudah beringasan seperti cacing yang sedang dijemur. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa di sana memang ada apa-apanya sehingga takut Ahok menjadi bos di sana. Tapi benarkah Ahok tidak bisa menduduki jabatan penting di BUMN seperti yang diteriakan oleh Serikat Pekerja Pertamini atau PA212 karena Ahok seorang mantan narapidana? Menurut Fahri Hamzah yang kita tahu sering berseberangan dengan Ahok, bahwa Ahok patut dibela oleh pemerintah selama proses perekrutan Ahok menjadi bos BUMN tidak menyalahi peraturan yang ada. Ya, apabila status hukumnya bersih, maka siapapun yang dipilih, termasuk saudara Ahok,
harus dibela oleh pemerintah supaya tak jadi bulan-bulanan. Itu yang saya katakan dari awal, kata Fahri kepada cnnindonesia.com pada Selasa 19 November. Bahkan Fahri Hamzah juga menekankan bahwa tidak boleh ada diskriminasi terhadap hak warga negara yang sudah dilindungi dalam amanat konstitusi negara Indonesia. Ia mengatakan pemerintah mesti menjamin agar hak tiap warga negara mampu mengakses masuk pemerintahan dan kesetaraan di hadapan hukum sama tanpa pandang bulu. Nggak boleh ada diskriminasi terhadap orang yang memang secara hukum mendapatkan kepastian sesuai pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945. Tiap warga negara bersamaan dalam hukum dan pemerintahan. Itu yang perlu kita jamin, bukan soal lain-lain, kata dia. Jadi penolakan terhadap Ahok yang selama ini dilakukan oleh PA212 ataupun Serikat Pekerja Pertamini adalah perbuatan melawan hukum. Karena sebagai warga negara, Ahok dijamin oleh konstitusi untuk dipilih menjadi bos di BUMN yang ada di Indonesia. Karena seorang mantan narapidana yang bukan dari kasus korupsi berhak untuk menduduki jabatan penting di BUMN. Dan sebagai warga negara Indonesia, apapun suku dan agamanya, Ahok layak dipilih menjadi pimpinan di BUMN yang ditunjuk oleh Menteri BUMN. Sehingga PA212 ataupun Serikat Pekerja BUMN tidak berhak menolak penunjukan Ahok sebagai pimpinan di BUMN yang dipilih oleh Menteri BUMN. Bukan begitu, Gora-Gora? Bagaimana menurut Anda? Silahkan menulis komentar di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Arkana pamit, sampai jumpa.